Salam dari Atlas Beach House di pagi hari. Habis padang sauna, renang, tuh sarapan pagi, makanan kesukaan saya, makan siang, babi guling balik, nasi goreng dengan stik. Kami juga ingin masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, ini sangat berharga bagi kami tentunya. Apa yang dipikirkan tentu ini menjadi aspirasi yang kami serap, yang bisa menjadi pikiran kami bagaimana nanti kebijakan-kebijakan ke depan harus makin baik lagi untuk kita semuanya. Kita harus membangun ini sama-sama. Terus sekalian, kami menghormati setiap pikiran Bapak Ibu semuanya. Kami menghargai setiap pikiran Bapak Ibu semuanya. Mari sama-sama kami pikirkan bahwasanya ini harus kita duduk bersama untuk menciptakan aturan yang lebih baik lagi. Bisa dinikmati untuk semuanya, tidak terkecuali. Kami harapkan ini akan ada nanti aturan yang lebih baik, kita bangun bersama-sama. Dan kami butuh pikiran Bapak Ibu semuanya. Kami mengajak pikiran Bapak Ibu semuanya, mulai dari adat, agama, pedagang. Ayo, kita ciptakan yang sama-sama, agar nantinya tercipta kondisi yang lebih baik. Kami mengharapkan ada keterbukaan pikiran kita semua di sini. Ada keterbukaan hati kita semua yang ada di sini. Agar kita membangunnya bersama-sama. Mari kita ciptakan aturan yang lebih kuat dari ini sendiri. Dari yang sudah ada yang kemarin. Kita bikin aturan yang lebih kuat. Tapi kita minta saran dari Bapak Ibu sekalian. Di mana zonasinya? Bagaimana cara penataannya? Dan di mana bertempatnya dia? Apa aturan-aturan yang lebih kuat lagi dari sana? Agar kita bisa melindungi seluruh pedagang juga. Bisa melindungi seluruh masyarakat yang ada di Kota Medan juga. Nah, maka dari itu, ayo kita bersama-sama. Nah, itu yang kami harapkan. Kami minta nanti para akademisi yang memahami diksi-diksi pula, para pimpinan-pimpinan agama, para pimpinan-pimpinan adat, pimpinan agama manapun, kita ikut sertakan sama-sama, kita bicara duduk bersama ini untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tidak hanya satu arah, tapi seluruh arah. Ayo kita sertakan. Kita ingin melindungi semuanya. Semuanya kita harus lindungi. Para pedagang, kegelisahannya, ayo kita kerjakan sama-sama. Bagaimana caranya meningkatkan ekonomi mereka? Bagaimana hak-hak adat tadi bisa diberikan juga? Ayo kita sama-sama. Nah, tapi ini kita bicara semuanya. Semua yang memiliki kepentingan ini semua di sini, ayo kita sama-sama. Oleh itu kami mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo kita duduk bersama. Kita tulis apa yang kita mau. Kita ciptakan apa yang kita mau. Aturan yang terbaik untuk semuanya, tidak terkecuali. Dan bicara komoditas apapun, kita tulis di sana. Agar aturan ini menjadi kuat. Dan dengan itu, semuanya akan terwakili. Dan tidak ada satupun yang merasa ditinggalkan. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, kita melihat komentar netizen satu persatu terhadap demo yang dilakukan oleh masyarakat Medan, ya, atas di mana mereka mendesak supaya surat edaran ya dari wali kota itu dicabut, dan ya atas demo mereka itu teman-teman berhasil ya. Surat edaran tentang penjualan daging babi ya itu dicabut oleh wali kota Medan. Nah, ketika demo sedang berlangsung teman-teman, maka wali kota Medan ya tidak menemui massa di luar, tetapi dia meminta perwakilan dari tokoh-tokoh, para pendemo, tokoh masyarakat, supaya beraudiensi ya terhadap bagaimana persoalan yang dihadapi ya, sehingga
ya ketika mereka beraudiensi maka ya melakukan audiensi maka ya diambil satu kesimpulan, ya diambil satu kesepakatan bahwa surat edaran itu dicabut karena warga Medan tidak setuju dengan surat edaran tersebut. Oke, sekarang kita lihat komentar netizen satu persatu ya atas surat edaran tersebut dan bagaimana tanggapan masyarakat Medan terhadap pemimpin yang seperti itu. Turunkan pemimpin seperti itu. Ya, jangan dirusak daging babi dan jangan dibuang bagusan antar di kantor wali kota biar makan bersama kita semua. Nepalkan wali kotanya. Jangan sentuh suku dan budaya. Ya, memang teman-teman bahwa di beberapa suku tertentu dan budaya-budaya tertentu, ya daging babi itu sangat-sangat penting sekali. Ya, di mana daging babi itu, ya itu juga adalah salah satu budaya di suku-suku tertentu. Ya, sehingga ya di suku tertentu, ya itu tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari yang namanya daging babi. Oke, lebih baik satu orang hilang daripada banyak yang korban. Kenapa pedagang daging babi dimusuhi? Padahal mereka tidak pernah menggauli. Ya, fanatik, Ahmad Walcott dan ormas paling benar dan suci. Ya, jangan lihat Katin tak bisa dilarang jualan sesuai tempat lokasi tempat tinggal. Nah, teman-teman, jangan cuma surat edarannya saja yang dicabut, wali kota Medan sekalian dicabut saja, biar jadi pembelajaran bagi pemimpin daerah-daerah. Ya, memang teman-teman bahwa ini menjadi satu pembelajaran penting bagi para pemimpin, baik itu tingkat bupati, wali kota, gubernur, bahwa kalau ada satu kebijakan ya dari seorang pemimpin itu karena itu menyangkut mengenai kehidupan orang banyak, maka tentu ya dimintai pendapat, dimintai masukan dari masyarakat, bukan baru dimintai pendapat nantinya kalau sudah diputuskan, ya sudah ada demo, nah baru dimintai pendapat. Itu kan ya sudah terjadi kericuhan dulu. Nah, harusnya sebelum diputuskan ya satu kebijakan itu, maka dimintai dulu ya apa nantinya akibat, ya sebab akibat ketika ini diberlakukan seperti ini, ya seperti surat edaran ini. Kemudian mantap rakyat Medan bersatu, copot wali kota Medan cepat. Nah, wali kota abal-abal, walinya aja dicabut. Dari segi umur 8 belum mampu memimpin rakyat 28 juta jiwa sekarang, buktinya. Selidiki harta simpanannya. Bawa Walcott ke PT UN. Nah, nggak jadi kita saksang kawan itu. Ya, teman-teman, jangan kalian usik adat dan budaya Batak dan Nias. Agamaku adalah agamaku dan agamamu adalah agamamu. Jangan kalian usik adat istiadat kami. Kami tak akan mundur sejengkal pun. Wali kota, kainlap mundur aja kau. Nah, kemudian teman-teman, jangan mau diatur oleh masyarakat penjual babi. Lihat-lihat lah kejadian babi yang mati yang dibuang ke laut terjadi yang menjadi harga ikan laut sampai anjlok. Jangan mau tempat jauh-jauh, tak mungkin enak aja. Jadi kalau beli hanya 1/4 atau setengah kilo, masa jauh banget, tak masuk akal. Setiap pasar ada jual babi. Ya, memang teman-teman bahwa kan memang penataan kota ini ya rencananya di dalam surat edaran itu ya itu katanya tidak dilarang untuk menjual daging babi, tetap ya bisa menjual daging babi, tapi ya hanya di tempat tertentu, ya di tempat tertutup, ya sehingga ya bisa saja ya para penjual daging babi kehilangan juga yang namanya pelanggan mereka, karena tentu masyarakat kalau sudah jauh
ya mereka jangkau, maka pasti mereka tidak akan membeli, dan itu mengurangi ya pendapatan mereka. Dan kita tahu bahwa ya kalau di Kota Medan bagaimana dengan pendapatan dari penjual daging babi itu sangat membantu sekali untuk bisa menyelokolakan anak-anak mereka, ya, membantu bagaimana kebutuhan keluarga dalam satu keluarga itu. Ya, jadi kalau misalnya diberlakukan seperti itu, maka itulah yang disampaikan oleh seorang orator dalam aksi demo, teman-teman. Harusnya ya jangan hanya daging non halal saja, tetapi dipukul rata semua, tidak boleh berjualan di dekat trotoar, di dekat pinggir jalan, dan lain sebagainya. Semuanya tidak boleh. Nah, sehingga ya tidak ada dugaan diskriminatif. Tetapi ketika hanya penjual daging babi ya non halal yang diberlakukan di dalam surat edaran tersebut, maka tentu ada dugaan diskriminatif dalam hal itu. Walaupun ya Wali Kota Medan sudah menjelaskan bahwa tidak ada tujuannya ke hal tersebut. Ya, makanya sangat penting sekali tentang bagaimana dengan komunikasi ya antar pemimpin dengan masyarakat tersebut. Artinya apa yang dibutuhkan oleh pemimpin itu sudah disetujui dulu oleh masyarakat setempat. Karena kalau tidak belum disetujui, apalagi masih belum mereka tahu bagaimana dengan kebijakan itu, surat edaran yang seperti itu, makanya ya seperti itu, mereka kaget dan tentu mereka melakukan perlawanan, ya mereka melakukan demo dan tentu terjadi kericuhan. Ayo ramai-ramai pecat pemimpin yang buta hatinya, pikir agamanya dan umatnya. Orang lain dibiarkan menderita, benar-benar penjahat turunkan dia. Nah, memang teman-teman bahwa harusnya ya Wali Kota Medan karena sudah ada lapangan pekerjaan seperti itu, malah dia harus menambah lapangan pekerjaan, ya dia cari cara supaya warga Medan mendapatkan semua pekerjaan. Silakan memberikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.